A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemarin kita sudah bahas tentang orang-orang yang memang diberi Allah anugerah berupa iman kepada Quran, kepada firman Allah, terutama yang terkait dengan waktu itu di periode zaman ketika masih dibersamai Rasulullah. Ayat-ayat Allah terutama yang diturunkan di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW masih belum punya banyak teman, ya, itu sulit sekali untuk dipercaya orang. Orang-orang Mekah atau Jazirah Arab pada umumnya masih melihat, ya, Muhammad itu siapa sih? Yang gitu. Apa dia? Dari sisi pendidikan juga tidak ada. Dari sisi keturunan juga bukan keturunan raja. Dari sisi harta ya dia ikut istrinya saja. Orang Mekah yang begitu. Melihatnya ya manusia biasa. Nah, sehingga ketika ucapan yang keluar dari beliau, meskipun itu firman Allah, tapi ya bagi orang yang tidak percaya, ya bukan firman Allah. Nah, ada orang yang masih percaya. Bahkan ketika periode Mekah, ada wahyu Allah yang turun saat Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj itu, dia sangat sulit, malah dianggap apa sih kamu itu ngomong apa sih? Ke Baitul Maqdis cuma semalam, habis itu dari Baitul Maqdis ke langit juga cuma sebentar. Si orang-orang yang beriman, yang disebut sebagai ala hudan, yang hidupnya itu memang berada di atas petunjuk, berjalannya itu di atas siratal mustaqim, percaya. Ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, kata Abu Bakar, saya apapun yang dibilang Rasulullah, saya percaya, wis. Tidak harus sesuai logika saya. Intinya begitu. Intinya begitu. Karena buat mereka, orang-orang yang ala hudamir rabbihim ini, itu yang namanya perintah dan larangan, yang namanya firman Allah itu, kebenarannya itu mutlak, ya, bukan kebenaran untuk didiskusikan. Kebenarannya itu mutlak, bukan kebenaran yang untuk didiskusikan. Jangankan didiskusikan dengan teman atau orang lain, didiskusikan dengan pikiran sendiri aja loh, enggak perlu. Kalau sudah firman Allah itu. Jadi didiskusikan maksudnya apa? Didiskusikan ini benar apa enggak, salah atau enggak ada itu. Paling kalaupun diskusi itu ya diskusi tentang bagaimana pelaksanaannya, bukan apakah itu benar atau salah. Jadi levelnya orang beriman itu begitu. Levelnya orang beriman itu ketika mendapatkan firman Allah, itu tidak ada diskusi di dalam pikirannya, lalu bagaimana ini, bagaimana itu tidak ada. Buat orang beriman itu wis, ketika mendapatkan firman Allah itu wis cuma sami'na wa ata'na. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi itu levelnya orang beriman. Ya. Nah, kenapa mereka disebut sebagai orang yang beruntung? Ya beruntung banget. Ya, beruntung banget. Kenapa? Karena kalau orang beriman itu meskipun di lahirnya itu dianggap apa, kamu itu orang yang kena sihirnya Muhammad, kamu itu kena pengaruh jeleknya Muhammad dan seterusnya. Tapi buat mereka beruntung banget. Karena hidayah itu mahal loh.
Hidayah itu mahal. Begini, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa seandainya malaikat diturunkan dan orang mati dihidupkan untuk bersaksi atas sebuah kebenaran, itu kan, itu orang yang menyaksikan itu belum tentu beriman, gitu. Belum tentu beriman. Nah, ini betapa mengakui satu kebenaran itu sulit sekali, sulit sekali. Ini yang bagaimana di dalam memahami iman itu adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah. Kalau kita ini dulu ya, kita terus terang aja, kalau kita sekarang ini itu beriman kepada Nabi Muhammad itu enggak bagaimana ya? Karena apa? Karena bapak ibu kita itu sudah iman gitu, sudah percaya gitu. Sehingga mengimani Quran itu atau mengimani Islam itu ya karena kita sudah diajarin. Tapi buat orang-orang yang Mekah saat itu atau sekarang ini orang-orang yang non-muslim di negeri-negeri non-muslim itu sulit. Yang seperti kemarin kita bahas. Di zaman itu percaya bahwa Quran itu sebuah kitab sulit. Lah sekarang kita punya ini ya. Ada Quran seperti ini yang kelihatan jasadnya, kelihatan wujudnya, bisa kita baca tulisannya, banyak Pak Yai, ulama, Ustadz yang ngajarkan, gampang jadinya gitu. Lalu saat itu enggak ada kok. Sehingga orang yang benar-benar dikasih Allah iman, beruntung banget. Apakah sekarang tidak beruntung? Ya tetap beruntung. Cuma kalau sekarang ini, iman kita itu perlu pembuktian. Seperti dalam surat Al-Hujurat yang disampaikan itu, banyak waktu itu juga ayat 14 ini disampaikan orang-orang Arab Badui yang menyatakan kepada Rasulullah, saya telah beriman, amanah. Tapi kata Allah, Muhammad katakan sama mereka, belum. Mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan sama mereka, mereka baru Islam atau baru tunduk. Karena sebuah perjanjian, karena sebuah koalisi. Lalu apa? Karena apa? Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Karena iman mereka itu belum masuk ke hati mereka. Iman itu perlu apa? Selain wa tashhidu fil qalb, disyahadakan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan lewat lisan, juga wa a'malu bil arkan, ya, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini yang harus menjadi bahasan kita supaya muflihun atau orang-orang yang beruntung itu benar-benar apa sih beruntungnya orang beriman itu? Selain di dunia ini kita juga akan mendapatkan ketenangan hidup, di akhirat juga kita akan jauh, yaitu kalau hidupnya di dunia itu di atas hidayah, maka nanti di akhirat hidupnya akan di atas cahaya. Nah itu jadi tidak mudah untuk nah orang-orang beriman itu percaya gitu aja, nggak ada itu pakai didiskusikan, tidak ada. Ada ayat yang ada. Saya buka coba dalam surat Al-Ahzab, orang beriman itu kalau Allah sudah menetapkan satu hukum itu ada itu. Saya ketemu coba dibaca, moga. Ayo.
Surat Al-Ahzab ayat 36. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi itu orang-orang beriman itu begitu sudah ditetapkan satu hukum, ini loh A, ini loh B, itu sudah tidak pantas buat orang beriman lalu loh tapi bagaimana, tapi begini, tapi tidak ada. Sudah. Jadi kalau satu keputusan amrun ayyakulu, kemudian ayyakuna lahumul khiyarah. Khiyarah itu pilihan atau negosiasi. Khiyarah itu negosiasi, tidak ada. Sudah apa mereka sami'na wa ata'na, sudah tidak ada. Kalaupun diskusi tentang pelaksanaannya gimana ini agar bisa terlaksana perintah Tuhan ini, begitu ya. Itu orang beriman, dan beriman itu tidak murah. Selanjutnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalaupun sebaliknya orang-orang kafir itu, orang sudah nggak mau, benci sebelum disampaikan itu loh, sudah benci, sudah nggak seneng sebelum mendiskusikan. Itu ada orang-orang kayak gitu tuh loh. Begitu dengar nama SMA, wah, gitu tuh ada. Orang-orang yang bahkan belum pernah dengar, juga belum pernah ngobrol, belum pernah diskusi, apalagi kok berkunjung nengok. Ini memang udah enggak suka. Nih, pada zaman itu begitu dengar nama Muhammad, begitu dengar nama Islam, itu sudah antipati. Jangankan kok nyebut beliau sebagai Rasulullah, jangankan kok mengakui sebagai Nabiullah, wong dengar namanya gitu udah alergi. Karena apa? Karena sudah ada mental blocking, sudah ada a priori sebelumnya, itu sudah dipasang kebencian itu. Makanya orang-orang kafir saat itu mau diperingatkan atau enggak diperingatkan sepodo wae. Enggak ngaruh gitu. Enggak ngaruh. Itu. Wis podo wae. Itu orang-orang kafir zaman dulu. Nah, kenapa? Ya kembali kepada hidayah tadi, sulit sekali. Tapi apakah kita berhenti mengingatkan mereka? Enggak. Rasulullah juga tetap mengingatkan mereka. Meskipun sudah mereka tetap diingatkan, tetap disampaikan ayat-ayat Allah itu. Meskipun ya angel lah, angel teman. Nah, tuturane itu. Ini yang dimaksud. Bahkan dulu dalam satu ayat itu disebutkan, seandainya malaikat diturunkan, orang mati dibangkitkan, lalu malaikat dan orang mati itu berbicara, ini loh Muhammad itu Rasulullah, misalnya begitu. Loh, orang yang tidak percaya itu tidak akan tetap percaya, tetap tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Jadi itu sebegitu terkuncinya itu seperti itu. Makanya kemudian iman itu begitu mahal karena itu tadi. Itu gift-nya, itu sebuah pemberian Allah yang luar biasa mahal. Makanya kalau iman itu disetarakan gitu, oh lebih mahal iman daripada emas sebesar gunung Uhud. Nah, coba ya, betapa sulitnya beriman itu kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 111. Coba kita baca.
dalam surat Al-An'am ayat 111. Monggo dibuka bersama dalam surat Al-An'am ayat 111. Monggo gantian yang belum pernah baca, kita kasih kesempatan. Jen Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ disebutkan tuh, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Walau dan sekiranya annana sungguh-sungguh kami nazalna kami turunkan ilaihim kepada mereka al malaikat, ya para malaikat atau seorang malaikat, wa kallamahum dan bercakap-cakap berbincang terhadap mereka itu al mauta orang yang telah mati. Wa hasyarna dan kami kumpulkan alaihim atas mereka kulla syai'in, apapun yang perlu sebagai bukti kubulan di hadapan mereka, maka mereka tidak akan liyu'minu beriman illa, nah itu tadi, illa kecuali ayyasya Allah, kecuali Allah menghendaki. Tetapi walakinna akan tetapi aktsarahum kebanyakan mereka yajhalun tidak mau, bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam hal kebenaran. Gini loh dulur ya, tolong diperhatikannya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yajhalun, jahilun, itu jangan diartikan mereka nggak bisa baca tulis loh. Terminologi atau definisi tentang bodoh antara Allah dan manusia itu beda. Manusia menganggap orang bodoh itu yang nggak bisa baca tulis. Tetapi Allah menganggap orang bodoh itu bukan itu standarnya, yakni mereka yang tidak bisa memahami kebenaran. Itu orang bodoh. Meskipun sampean dokter, meskipun sampean apalagi kontraktor, apalagi profesor, meskipun sampean apapun, lulusan manapun, pondok manapun, tapi kalau tidak mampu memahami kebenaran, ya disebut ini bodoh. Itu ya, jahalunnya di situ. Sebaliknya, meskipun Bilal itu seorang budak, gitu kan, dan sahabat Nabi Ahlus Sufa itu orang-orang yang tidak punya atau malah secara keilmuan mungkin bukan wah, tapi buat Allah mereka lah orang-orang yang hebat, orang yang pinter itu. Maka itu disebutkan tak akan mereka kalau sudah tertutup. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka, wa ala absorihim dan atas penglihatan mereka, ghishawatun penghalang. Jadi mereka sudah terkunci, tidak mau. Nanti akan kita bahas di ayat selanjutnya. Sebenarnya yang ngunci itu siapa sih? Allah atau mereka? Sebenarnya mereka sendiri ya. Kenapa? Itu coba dibuka itu. Coba di ayat selanjutnya. Tapi insya Allah nanti kita bahas juga di ayat 19 itu. Surat Al-Baqarah itu. Di sana disebutkan. Ya, setelah ini nanti ayat besok insya Allah kapan. Itu disebutkan. Orang-orang yang mendapat peringatan itu kemudian seperti orang yang kena hujan lalu ada petir lalu kemudian yaj'aluna asabi'ahum ini. Jadi mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka untuk nutup telinga mereka. Tidak mau.
dipikirnya Halilintar itu mau nyambar mereka. Padahal ya itu sifatnya Halilintar begitu, tidak pilih-pilih orang. Sama, ayat-ayat Allah itu dirasakan oleh mereka seperti Halilintar yang menyambar mereka. Wah, nyinggung aku ini. Apa pengajian nyinggung-nyinggung. Akhirnya nutup telinga mereka, tidak mau dengar. Nah, sehingga sebenarnya yang menutup hati, menutup telinga mereka sendiri. Itu tuh loh. Makanya walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Yaitu tadi. Jadi Allah sampai berfirman itu dalam ayat yang lain itu walaqad dzara'na li jahannama katsiran, itu minal jinni wal insi. Katsiran minal jinni wal insi. Apa maksudnya? Ya, manusia itu coba dibuka ya. Mereka yang punya hati sebenarnya, tapi tidak untuk memahami, punya telinga tidak untuk mendengar, punya mata tidak untuk melihat. Yang lihat tapi nggak lihat, gitu loh. Coba dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Enggak dibuka coba. Bagaimana mengunci hati itu sebenarnya yang ngunci siapa? Itu coba diterang dalam surat Al-A'raf ayat 179. Coba lihat, sampun. Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Nah, jadi sebenarnya apa? Yang ngunci siapa? Manusia sendiri. Tidak dipakai. Jadi lahum qulubun. Mereka punya hati. Tapi la yafqahuna biha. Tidak dipakai untuk memahami. Walahum a'yunun. Mereka juga punya mata. Tapi la yubsiruna biha. Tapi tidak untuk apa? Melihat. Makanya di sini wa'ana absorihim. Gitu kan? Walahum adhanu, dan mereka punya telinga tapi la yasma'una biha. Makanya di sini wa ala sam'ihim. Ala sam'ihim. Itulah itu kaitannya supaya tidak nyalahkan Allah kita nanti. Oh, berarti orang-orang yang itu sudah dikunci hatinya. Ya karena kita sendiri yang kunci gitu. Nah, itu surat Al-A'raf itu. Di sini kan disebutkan qulu ala qulubihin, ala sam'ihim, ala absorihim ghisyawah. Maka dalam surat Al-A'raf itu disebutkan situ. Ala qulubihim, mereka lahum qulubun, mereka punya hati itu. Tapi la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memahami. Lalu ala sam'ihim, mereka itu punya udhunun. Apa? Lahum adhanu. Mereka punya telinga, tapi tidak untuk apa? Mendengar. La yasma'una biha, tidak untuk sam'ihim ini sama, yasma'una sam'ihim. Lalu absorihim, mereka punya lahum a'yunun, mereka punya mata, tapi la yubsiruna biha, absorihim sama, tidak untuk melihat. Tidak mau itu. Makanya ada ya sampai sekarang itu orang-orang yang kadang menolak kebenaran, siapapun ya. Sebagai contoh kasus itu ya, yang kami alami di SPMA juga begitu sering itu. Sudah dengar hoax tentang SPMA, misalnya SPMA itu sesat, SPMA itu ajaran terlalu dalam, ekstrim, ajaran ngajak akhirat saja, ajaran macam-macam, sampai ada fitnah SPMA itu gurunya Pak Muhtar ngaku jadi nabi, ini segala macam, banyak sekali. Padahal enggak ada sama sekali ngaku jadi nabi, kayak mana ada itu. Tetapi
bagi yang orang-orang yang sudah memang nggak senang, yes, nggak mau dengar. Begitu dengar nama SPMA gitu, yes, alergi total. Bagi kami ya, yes, Shadaqallahul Azim. Jangankan kami yang bukan Nabi, bukan Rasul. Wong dulu para Nabi, para Rasul saja dibegitukan, kan gitu gampangnya. Kami ini kan bukan Nabi, bukan Rasul, tapi jadi ketika terima kayak gitu ya wis, itu menjadi rona-rona perjuangan. Kami bukan kok merasa paling benar, enggak, tapi ketika dibegitukan itu loh, sikap yang sama itu sudah ada sejak zaman dulu. Sehingga ya sabar saja sepanjang yang kita pakai di dalam dasar untuk beribadah dan bermuamalah itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran maupun hadis Nabi. Ya, jadi saya rasa ini satu pemahaman yang harus kita elaborasi bersama. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Silakan Mas Adam. Kalau dari Malik Gus, dari SPMR, ajeng tanglet niki Gus. Tadi Gus Glory kan ada mengatakan yang agama bukan untuk didiskusikan gitu Gus, tapi biasanya diskusikan tentang memperlakukan untuk syariatnya. Nah, saya ingin tanya seperti ini Gus, demo pertanyaan, maksudnya cakup juga ya. Kita kan umat Muslim paham ya terkait 4 mazhab, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Nah, itu kan biasa ada perbedaan sedikitnya. Seperti kalau di Ahmadiyah itu kan mazhab Hambali, di Pakistan itu ada mazhab Hanafi, dan Indonesia itu mayoritas Syafi'i. Oh, apa? Suaranya putus-putus Mas Adam. Oh, putus-putus nggih Gus? Sekarang masih putus-putus Gus? Iya. Coba diulang sekali lagi yang singkat. Agak putus-putus tadi. Oh, silakan. Ada empat mazhab itu yang dari syariatnya itu mungkin sedikit ada perbedaan. Nah, itu Halo? Halo. Oke. Masih putus-putus, Gus? Ya, sekarang enggak, silakan. Lanjut. Tadi agak putus. Silakan. Yang Oke. Dulu juga dengar dari Mas Adam agak putus-putus ya, iya? Oke, sama Gus. Putus-putus. Tapi saya tadi sempat menangkap dikit. Jadi gini, yang ditanyakan Mas Adam adalah statement saya tadi, agama itu tidak untuk didiskusikan di dalam pikiran maupun di dalam ini tentang benar dan salahnya ya. Tetapi tentang pelaksanaannya kita memang diberikan satu kebebasan untuk berdiskusi. Jadi ada satu kisah di mana Umar bin Khattab itu sewaktu tawaf di Ka'bah ada satu kebiasaan di salah satu putaran itu kemudian mencium Hajar Aswad. Nah, Umar bin Khattab itu saat itu mencium Hajar Aswad, lalu sambil mengatakan begini, "Hai Hajar Aswad, hai batu,
seandainya Rasulullah tidak menciummu, maka aku tidak sudi mencium kamu. Karena bagiku kamu hanyalah batu semata. Tapi karena Rasulullah mencium kamu, maka aku taat tunduk patuh mencium kamu. Itu Umar sedang mengatakan bahwa ada beberapa ritual yang tidak untuk didiskusikan. Misalnya nih, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, kenapa itu tidak untuk didiskusikan. Tetapi pelaksanaannya ketika misalnya orang takbiratul ikram kemudian ada yang suka membaca doa iftitah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ada yang suka membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Sepanjang itu ada dicontohkan Rasulullah, that's okay, silahkan didiskusikan. Gitu. Lalu kemudian tentang perkara imam mazhab, boleh, nggak apa-apa kita. Saya itu semua dari umat Islam ini sebenarnya bermadhab. Ya. Cuma kita tidak boleh taklid di dalam salah satu madhab. Dan memang tidak ada yang benar-benar taklid. Misalnya, ada orang yang mengatakan, saya madhabnya Syafi'i, gitu ya. Saya madhabnya Hambali, Hanafi. Tidak pernah saya rasa ada yang benar-benar total mengikuti satu madhab. Saya ambil misalnya, mayoritas umat Islam di Indonesia itu adalah bermadhab Syafi'i misalnya. Oke, Syafi'i. Apa benar kemudian sampean benar-benar total Syafi'i? Saya pernah ngajar di salah satu pesantren besar di Jawa Timur itu. Para ustadznya itu. Terus saya bilang, mungkin bos kita Syafi'i. Oke, benar ya? Benar gitu kan. Lalu saya tanya, kalau zaman Syafi'i, lah kok di sini nggak ada yang cadaran? Loh Gus, lo Syafi'i mewajibkan cadar. Wah, kaget ya. Terus saya tanya lagi, zaman kalau dengar musik itu masih seneng nggak? Lagu ini seneng nggak? Ya, seneng Gus. Lo Syafi'i lo mengharamkan musik. Nah ini menjadi dialektika gitu loh, bahwa di dalam pelaksanaannya itu monggo saja berbeda pendapat, tetapi ya tetap nanti akan ada satu hukum yang di masa Rasulullah pun boleh, misalnya ya tentang salah satu ayat yang asbabul nuzulnya setelah perang Badar itu, setelah perang Badar kemudian tawanan perang itu mau diapain kan, banyak menang kan perang Badar itu Islam. Nah si Abu Bakar mengusulkan tawanan perang ini ya Rasul, biar kita ngurangi musuh, ini dikembalikan saja, dibebaskan tapi dengan tebusan kita nanti dapat amunisi untuk berjuang lagi gitu. Oh, Umar tidak setuju, saya tidak setuju ya Rasul. Ini pimpinan-pimpinan perangnya orang kafir yang selalu bikin sudah berkali-kali janji disalahi dan dia menghalang-halangi, sebaiknya kita hukum mati dia. Nah, Rasulullah saat itu coba ikut pendapatnya Abu Bakar. Enggak. Abu Bakar kan lebih wise, lebih bijak ya. Apa kata? Begitu sudah mau dilaksanakan, bahwa itu akan ditukar dengan tebusan, Allah tahu. Tidak pantas orang beriman mengambil tebusan ketika agama ini belum tegak. Itu artinya Allah memberi petunjuk yang benar adalah pendapatnya Umar. Nah, dalam konteks perbedaan pendapat imam atau apapun, di zaman Rasulullah itu dibolehkan, tetapi perbedaan pendapat hanya ada di meja-meja diskusi, sementara di tataran eksekusi atau di tataran pelaksanaan itu satu komando, enaknya begitu. Jadi dulu itu benar-benar perbedaan pendapat itu menjadi rahmah. Karena apa? Saat berbeda pendapat semacam itu, Abu Bakar itu mengatakan, ya Rasul saya yang salah, Umar yang benar. Sementara Umar juga begitu mengatakan, ya Rasul saya yang salah, sepertinya Abu Bakar yang benar. Loh, jadi mereka itu masing-masing saling mengatakan saya yang salah, dia yang benar. Nah kalau sekarang kan perbedaan pendapat sebaliknya. Wah, aku sih bener, kamu goblok, ngajimu kurang jauh. Oh, kamu itu lulusan apa? Baru kemarin soal gak karu-karuan. Sehingga ini yang kemudian menjadi ikhtilaf fi ummah itu nggak lagi rahmah,
tetapi menjadi fitnah. Nah, sehingga apa yang saya sebut dengan tidak ada diskusi itu adalah di tingkat firman Allah itu benar nggak sih? Salah nggak sih? Enggak, sudah nggak boleh didiskusikan itu. Firman Allah itu pasti benar. Cuma bagaimana melaksanakannya. Kenapa? Ini saya sampaikan supaya manusia tidak terjebak bahwa semua firman Allah itu bisa didiskusikan. Akhirnya kemudian ada satu gerakan ingin merevisi Quran dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kebablasan. Itu loh. Ada satu Mas Adam, kisah memang. Makanya saya sering dalam hal muamalah, monggo kita diskusikan. Ada satu kisah, Rasul itu pernah lewat satu perkampungan, kemudian di situ warga kampung situ itu sedang melakukan penyerbukan, kayak menikahkan dalam tanda kutip ya, kurma atau apa itu tanaman. Lalu Rasul itu nyeleduk, kok caranya begitu, apa nggak enak begini saja gitu, hanya sekedar gitu. Lalu tetap Rasul melanjutkan perjalanan. Nah ternyata dawuh Rasul itu dilaksanakan. Ternyata malah nggak panen. Matur sama Rasul, ya Rasul dulu saya begini awalnya, tapi karena Rasulullah udah begitu, maka saya coba begitu. Ternyata malah nggak panen. Rasul kaget. Loh. Saya itu hanya sekedar urung rembuk, belum tentu benar kalau itu. Maka Rasulullah ada satu kalimat yang terkenal, antum a'lamu bi'umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu tentang urusan duniamu. Maksudnya apa? Tentang bagaimana cara bercocok tanam segala macam, yang enggak harus nunggu firman gitu loh. Nah, di dalam konteks itu sepanjang tidak tanam ganja misalnya, sepanjang tidak tanam yang diharamkan, cara menanamnya monggo didiskusikan. Jadi dalam konteks itu ya, makanya yuk kita buka di akhir dari kajian kita ini di dalam yang tadi saya sebut Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Monggo Mas Adam, coba Mas Adam dibuka di surat Al-Baqarah ayat 285. Selain yang tadi ya, tadi surat Al-Ahzab ayat 36 tadi ya. Sudah ketemu? Jadi ketika orang beriman itu mendengar firman Allah itu, oke, Bagus. Coba Ya. dibaca artinya aja Mas Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Shadaqallahu. Nah, itu yang dibaca Mas Adam. Kalimat yang terpenting terutama adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang beriman cirinya gitu, kalau mendengar firman Allah itu, kami mendengar, kami taat. Itu sami'na wa ata'na. Yes sir. Itu. Jadi siap. Itu wes. Kalaupun kemudian pada pelaksanaannya itu kemudian kita diberikan kebebasan untuk berdiskusi, iya memang itu. Tetapi dalam koridor tetap membenarkan itu tadi, seperti kisah yang saya sampaikan di dalam Umar tadi. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita diskusikan. Misalnya tentang tauhid, kemudian tentang kenapa haji itu putar Ka'bah harus 7 kali. Kenapa haji itu harus ke Mekah? Kenapa haji itu bulan Dzulhijjah dan sebagainya. Nanti kalau kita diskusikan biar haji itu nggak terlalu padat, bisa nggak kita tiap bulan itu ada haji? Nanti kan itu hal-hal yang nggak boleh kita diskusikan gitu. Tapi ada yang bisa kita diskusikan, misalnya tentang muamalah, bagaimana cara berdagang, bagaimana masalah koridor halal dan sebagainya. Gitu Mas Adam. Matur suwun Gus. Okay. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini, karena waktunya terbatas. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Dan tetap semangat meskipun ini hari Ahad. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Semangat hari Ahad. Kita masuki pekan keberapa ini? Bulan Februari. Kok ujuk-ujuk aja sudah tahun 2023 ini. Aduh.
Perasaan dulu itu tahun 2000 aja kayak, masa kita menangi tahun 2000, lah sekarang udah 2023, anak-anak juga udah pada besar, rambut mulai memutih. Harapan kita itu tinggal apa? Sehat, berkumpul keluarga, ibadah. Tidak ada dendam, riang gembira, dan tidak terbelenggu kompetisi materi. Enak nanti udah sampai. Saya rasa itu, semoga Allah kita menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait fa innaka tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa dal hasdina min jinn. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma aftah lana baba sama baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan dari rahmatik. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika. Ya Allah. Rabbana hab lana amin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Terkait dengan tadi ya yang sebelum saya akhiri, misalnya pendapatnya Imam Syafi'i tentang cadar, tentang musik, saya sendiri masih pakai musik kadang untuk sholawatan atau juga tidak harus pakai cadar, artinya kita berjilbab pun cukup dengan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kita berbeda, tapi saya kebanyakan memakai Syafi'i meskipun di tahap itu enggak. Jadi memang kita bermadzhab tetap, cuma ya itu tadi tidak taklid terhadap salah satu mazhab. Itulah dialektika diskusi kita. Saya rasa itu sampai jumpa insya Allah besok, mudah-mudahan bersih sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah